Kasus kebocoran data memang bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi sorotan publik. Di era serba digital, data pribadi memang gampang sekali diretas dan diperjualbelikan ya. Bebas untuk kepentingan pemasaran produk perbankan. Data Anda akan dipakai orang lain untuk belanja kredit Data pengguna situs jual beli online Tokopedia. Sebanyak 91 juta data pengguna. Kesulitan kita adalah sampai saat ini kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Kasus terbaru, 2,9 juta data nasabah yang masih dijual melalui akun ekspert data dengan nilai 32 juta rupiah. Kasus sebelumnya juga terjadi pada data pengguna Tokopedia, Bukalapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Adikayan Utama dengan NIM 81114215554. Di sini saya akan membahas berkenaan dengan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Indung Wijayanto, SHMH. Keamanan data pribadi di Indonesia masih menjadi masalah yang serius karena kerapnya terjadi kebocoran di ranah maya. Belakangan ini, kasus kebocoran data tengah menjadi sorotan, menyusul terjadinya kebocoran data di beberapa instansi. Seperti salah satu kasus pada tahun lalu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hendak digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dugaan kebocoran data milik 279 juta penduduk di Indonesia. Dan juga masih banyak lagi kasus terkait kebocoran data pribadi lainnya. Hal ini harus menjadi kewaspadaan terhadap masyarakat untuk dapat melindungi data pribadi mereka agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Sebelum lebih jauh dalam membahas terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi, ada baiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa definisi dari data pribadi dan dasar hukumnya. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Dalam perlindungan data pribadi, pemilik data pribadi memiliki hak atas data pribadinya. Hal ini berdasarkan pasal 26 Permen Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi umum bisa meliputi nama, tanggal lahir, alamat rumah, email, dan nomor telepon. Data pribadi khusus biasanya berupa data kesehatan, biometrik, informasi keuangan, preferensi seksual, pandangan politik, hingga data kriminalitas. Maka dari itu, apabila jatuh ke tangan yang salah, pemilik data bisa terpapar setidaknya 4 resiko kejahatan cyber. Yang pertama, data pribadi bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi berbentuk penipuan pinjaman online atau pinjol ilegal. Yang ketiga, data pribadi penduduk yang bocor bisa digunakan untuk memetakan profil pemilik data. Keempat,
Perentasan data akun media sosial juga bisa dilakukan untuk berbagai modus pemerasan secara online. Yang pertama, memastikan data terenkripsi. Setiap situs memiliki sistem keamanan enkripsi untuk memastikan data terkode dengan aman saat dikirimkan lewat situs website. Contohnya seperti Secure HTTP atau yang disebut dengan HTTPS atau sertifikat SSL. Biasanya situs yang memiliki keamanan enkripsi, data bisa diketahui dengan alamat situs yang diawali dengan HTTP. Selain itu, keamanan juga bisa dilihat dengan adanya logo gembok di kiri atas sebelah tautan situs. Berhati-hati dalam menggunakan Wi-Fi. Kalian harus berhati-hati ketika sedang berada di tempat umum dan menemukan Wi-Fi yang bisa diakses secara gratis. Jaringan Wi-Fi ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi. Biasanya menggunakan akses poin palsu yang jika seseorang login pada data pribadinya akan tercuri. Hindarilah akses poin yang berpotensi meminta username, password, dan informasi pribadi lainnya. Yang ketiga, waspadai tautan phishing. Saat ini banyak sekali tautan atau link yang mengatasnamakan instansi atau organisasi. Dalam beberapa kasus, link tersebut dapat mengarah ke halaman login palsu sebagai jebakan dan mencuri data pribadi. Caranya adalah jangan asal memberikan data pribadi di situs yang tidak terpercaya. Periksa kembali alamat atau domain situs, seperti contoh untuk situs pemerintahan menggunakan domain .go.id. Yang keempat, gunakan password yang sulit ditebak. Password atau kata sandi adalah hal yang paling penting dalam akses login. Oleh karena itu, gunakanlah kata sandi yang sulit untuk ditebak. Hindari penggunaan kata sandi menggunakan tanggal lahir ataupun nama. Selain itu, ganti kata sandi secara berkala setiap 3 bulan sekali. Yang terakhir, gunakan mode incognito ketika berselancar di internet. Saat berselancar di internet, gunakan mode incognito atau penyamaran. Saat ini, kebanyakan browser canggih sudah memiliki mode ini. Di dalam mode ini akan mematikan perekaman data ketika browsing. Browser tidak akan merekam alamat situs dan laman yang telah dikunjungi. Browser juga tidak dapat merekam data pribadi seperti nama pengguna untuk login, password, atau cache, dan cookies dari situs web yang dikunjungi.